Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Quran Surah Ali Imran ayat 173. Ayat di atas adalah ucapan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala beliau berhadapan dengan penguasa Babilonia, yaitu Raja Namrud. Sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang disembah rakyat dan penguasa Babilonia, dan menyisakan satu yang paling besar. Hal itu beliau lakukan karena beliau yakin bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah kaprah dan sesat menyesatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud untuk mengajak mereka berpikir, menggunakan kejernihan akal, bahwa sesungguhnya yang mereka lakukan adalah kesesatan. Beliau bermaksud mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan mereka. Beliau berpikir, bagaimana mungkin mereka menyembah benda-benda mati yang mereka buat sendiri? Bagaimana mungkin mereka menyembah benda-benda yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali? Namun, perbuatan beliau itu rupanya tercium oleh para penguasa Babilonia, sehingga beliau pun dijatuhi hukuman dengan dilemparkan ke dalam api yang berkobar panas dan besar. Sesaat sebelum dihempaskan ke dalam api itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Sebagaimana tercantum di dalam ayat tersebut di atas. Seketika itu pula, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kobaran api itu menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa meyakini sepenuh hati bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa hendaklah kita berpegang teguh hanya kepadanya secara total. Kita berbuat kebaikan dengan niat lurus sebagai ibadah kepadanya. Kita pun meyakini bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memasrahkan hasil dari segala ikhtiar yang kita lakukan. Seberat apapun peristiwa yang menimpa kita, jika kita meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Memiliki dan Dialah yang Maha Menghendaki, niscaya kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Seandainya seluruh jin dan manusia bersekutu untuk mencelakai kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi apa-apa terhadap diri kita. Tidak jarang kita temui orang yang telah melakukan usaha sedemikian rupa, namun sayangnya ia malah percaya kepada jimat atau mantra yang diberikan orang pintar kepadanya. Jika demikian yang terjadi, maka sungguh sia-sialah segala apa yang telah diupayakannya. Sia-sialah pula
keimanan yang telah dinyatakannya, karena ia terjerumus pada kemusyrikan. Sepelik apapun masalah yang kita hadapi, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu akan masalah kita, sekaligus jalan keluarnya. Oleh karena itu, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi pegangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Maka, janganlah ada rasa pesimis saat kita ditimpa suatu peristiwa yang tidak kita kehendaki atau yang menyulitkan kita. Karena sesungguhnya, rasa bingung, takut, menderita, itu adalah karena ketidaktahuan kita tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi kita. Ketika kita ditimpa suatu kepelikan masalah keuangan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rezekinya kepada kita dari jalan dan cara yang tidak kita sangka sebelumnya. Hal ini akan terjadi apabila kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya, bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan memasrahkan hasil segala usaha kita hanya kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Saudaraku, kehidupan ini memang selalu ada suka dan duka, sedih dan gembira. Begitu seterusnya, silih berganti. Apa yang menjadi masalah bukanlah pergantian siklus tersebut, melainkan cara kita menghadapi atau menyikapi siklus itu. Jika kita bisa menyikapinya dengan baik, maka kehidupan yang sedang kita jalani ini akan menjadi kesempatan yang selalu terbuka untuk kita terus memperbaiki diri, menambah wawasan, menambah ilmu, menguatkan keimanan, dan menyongsong kehidupan abadi di akhirat yang dipenuhi kebahagiaan. Segala persoalan hidup yang kita temui di dunia merupakan kesempatan emas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mengangkat kemuliaan kita, meninggikan derajat kita, dan membahagiakan kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong dan pelindung kita.